Di bawah matahari Bali yang membakar kulit, Aisyah berdiri di depan pintu kamar suite keluarga, tas ransel tergantung di satu bahu, air mata mengalir tanpa suara. Ayahnya, Pak Hadi, menatapnya dengan wajah merah padam, tangan mengepal ponsel Aisyah yang tadi pagi dia rebut. "Kamu sudah gila. Kamu pikir kami bisa menerima ini?" Suaranya bergetar antara marah dan malu. Di belakangnya, ibunya menangis terseduh, tangan menutup mulut, sementara adik perempuannya, Rina, memandang kakaknya dengan mata penuh kengerian. Hanya karena sebuah foto Nadia yang tersimpan di galeri, hanya karena satu pesan "aku kangen kamu" yang terlanjur terbuka saat ayahnya meminjam ponsel untuk foto keluarga. Dalam hitungan menit, liburan yang seharusnya membahagiakan berubah menjadi pengadilan dadakan. "Kami sudah bayar tiketmu, tapi sekarang kamu keluar dari sini. Jangan pernah kembali ke rumah kami." Pak Hadi menyelesaikan kalimatnya dengan suara dingin. Aisyah tidak membantah. Dia hanya menunduk, menggigit bibir hingga berdarah, lalu berbalik meninggalkan kamar tanpa sepatah kata. Di lorong hotel, langkahnya terasa berat seperti membawa batu besar di dada. Dia tidak tahu kemana harus pergi malam itu, hanya tahu bahwa Bali yang indah tiba-tiba terasa seperti penjara. 8 tahun kemudian Jakarta sudah menjadi rumahnya. Aisyah kini berusia 28 tahun, manajer senior di sebuah perusahaan teknologi yang sedang naik daun. Apartemen kecil di kawasan Kuningan menjadi saksi bisu malam-malamnya yang panjang, bekerja hingga larut, menolak ajakan kencan dari siapapun kecuali Nadia. Nadia, wanita 30 tahun yang dulu hanya dikirim pesan singkat, kini tidur di sampingnya setiap malam, rambut pendeknya selalu berantakan setelah bangun tidur, senyumnya masih sama seperti 8 tahun lalu, tenang, penuh pengertian. Mereka tidak pernah menikah secara resmi di Indonesia, itu mustahil, tapi mereka punya kontrak hidup bersama, punya rencana masa depan, punya luka yang sama-sama mereka rawat. Pagi itu, telepon berdering. Nomor tak dikenal. Aisyah hampir tidak mengangkat, tapi sesuatu di dalam dadanya bergetar. Suara di ujung sana adalah suara ibunya, Bu Sari, yang dulu menangis di lorong hotel Bali. Suaranya kini rapuh, penuh isak. "Aisyah, ayahmu sakit parah. Dokter bilang dia butuh operasi jantung secepatnya. Kami tidak punya cukup uang. Tolong." Aisyah mematikan telepon tanpa jawaban. Nadia yang sedang membuat kopi menoleh, melihat wajah kekasihnya memucat. "Mereka?" tanyanya pelan. Aisyah mengangguk, tangan gemetar memegang cangkir yang hampir jatuh. 8 tahun tanpa kontak, 8 tahun tanpa permintaan 8 tahun dia belajar hidup tanpa mereka. Dan sekarang mereka datang memohon. Aisyah tidak langsung pulang ke kampung halaman di Solo. Dia menunggu 3 hari, membiarkan pikirannya berperang sendiri. Nadia duduk di sebelahnya di soa, tidak memaksa, hanya mendengarkan saat Aisyah berbicara pada dirinya sendiri. "Mereka buang aku seperti sampah, Nad. Sekarang karena ayah sakit, tiba-tiba aku berguna lagi." Nadia hanya menggenggam tangannya erat, tahu bahwa jawaban tidak pernah sederhana. Akhirnya Aisyah memutuskan pergi. Bukan karena kasihan, tapi karena dia ingin melihat mata mereka, mata yang dulu memandangnya dengan jijik, sekarang memandangnya dengan harapan. Nadia ikut, meski Aisyah sempat melarang. "Aku tidak mau mereka menyakitimu lagi," kata Aisyah. Nadia tersenyum kecil. "Aku sudah besar, sayang. Dan aku tidak takut pada mereka. Aku takut kamu pergi sendirian dan kembali dengan hati yang lebih hancur." Rumah keluarga di pinggiran Solo masih sama, pagar besi cat hijau pudar, halaman kecil dengan pohon mangga yang dulu Aisyah sering memanjat. Saat mobil berhenti, Bu Sari sudah menunggu di teras, wajahnya lebih kurus, rambutnya beruban banyak. Dia berlari ke arah Aisyah, ingin memeluk, tapi Aisyah mundur selangkah. "Jangan dulu, Bu," katanya dingin. Bu Sari berhenti, tangannya tergantung lemas.
Di dalam rumah, Pak Hadi terbaring di kamar, selang oksigen di hidung, wajahnya pucat seperti kertas. Dia membuka mata saat Aisyah masuk, dan untuk sesaat, ada kilau harapan di matanya. Aisyah, terima kasih sudah datang. Suaranya lemah, tapi masih ada nada perintah seperti dulu. Aisyah tidak menjawab. Dia hanya berdiri di ambang pintu, memandang pria yang pernah mengusirnya. Malam itu, keluarga berkumpul di ruang tamu. Rina, adik yang dulu masih SMA, kini sudah menikah dan punya anak kecil. Dia memandang Aisyah dengan tatapan campur aduk, rindu, malu, takut. Kak, kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Biaya operasi hampir 300 juta. Rumah sudah dijaminkan, tapi masih kurang. Aisyah mendengarkan tanpa ekspresi. Nadia duduk di sebelahnya, tangan mereka saling bertaut di bawah meja, tidak disembunyikan lagi. Busari menangis. Kami salah, Aisyah. Kami tidak mengerti. Tapi sekarang kami tahu kamu sukses. Tolong selamatkan ayahmu. Aisyah menatap ibunya lama sekali. Kalian tahu siapa Nadia? Tanyanya pelan. Semua diam. Rina menunduk. Pak Hadi menutup mata. Busari mengangguk kecil. Kami tahu. Tapi tolong jangan bicara itu sekarang. Aisyah tertawa pahit. Kalian masih takut kata lesbian dicapkan di rumah ini. 8 tahun lalu kalian usir aku karena itu. Sekarang kalian minta uang dari orang seperti aku. Dia bangkit, menarik Nadia berdiri bersamanya. Aku akan bayar operasinya. Tapi bukan karena kalian. Karena aku tidak ingin ayah mati dengan hutang darah di leherku. Operasi dijadwalkan 2 minggu kemudian di rumah sakit swasta Jakarta. Aisyah mentransfer seluruh biaya, bahkan lebih untuk perawatan pasca operasi. Dia tidak ikut ke rumah sakit saat hari, dia hanya mengirim pesan singkat pada Rina, selesai sudah. Jangan hubungi aku lagi kalau bukan darurat. Nadia memeluknya dari belakang saat dia menutup laptop. Kamu yakin tidak ingin melihat ayahmu? Aisyah menggeleng. Aku sudah melihat cukup. Aku tidak mau mereka pikir aku kembali karena mereka. Tapi hidup tidak pernah sesederhana itu. Seminggu setelah operasi, Pak Hadi selamat, tapi komplikasi muncul. Dokter bilang dia butuh perawatan jangka panjang dan keluarga tidak mampu lagi. Rina datang ke apartemen Aisyah malam itu membawa anak kecilnya yang tertidur di gendongan. Kak, tolong. Ayah tidak mau pulang ke Solo. Dia ingin dekat dokter. Tapi kami tidak punya tempat tinggal di Jakarta. Aisyah memandang adiknya yang dulu pernah menangis karena malu punya kakak aneh. Kini Rina memohon dengan mata merah. Aisyah menghela napas panjang. Kalian bisa tinggal di apartemen lama aku di Cilandak. Aku sudah tidak pakai. Tapi syaratnya satu, kalian tidak boleh masuk ke kehidupan pribadiku. Nadia dan aku punya aturan sendiri. Rina menangis terisak. Terima kasih, Kak. Kami janji. Mereka pindah. Pak Hadi, Busari, Rina dan keluarganya kecil menempati apartemen 2 kamar itu. Aisyah membayar sewa, listrik, bahkan belanja bulanan. Tapi dia tidak pernah datang berkunjung. Nadia yang kadang mengantar makanan atau obat, selalu disambut dengan tatapan canggung dari Busari. Suatu malam, Busari menunggu di depan pintu apartemen Aisyah, membawa masakan Aurit masa kecil, opor ayam. Aisyah, boleh ibu masuk sebentar? Aisyah membiarkan, tapi hanya di ruang tamu. Busari menangis lagi. Ibu tidak tahu bagaimana meminta ma yang benar. Tapi setiap hari ibu menyesal. Kami salah besar. Aisyah memandang ibunya tanpa ekspresi. Ma tidak menghapus luka, Bu. Kalian usir aku di depan umum. Kalian biarkan aku pulang sendirian dari Bali. Kalian tidak pernah cari aku selama 8 tahun. Ma, kalian datang terlambat. Busari menunduk, air mata menetes ke lantai.
Ibu tahu. Tapi tolong inginkan kami belajar menerima. Waktu berlalu. Pak Hadi mulai pulih meski masih lemah. Rina mulai bekerja paruh waktu mencoba mandiri. Bu Sari sering mengirim makanan ke apartemen Aisyah, tapi tidak pernah memaksa bertemu. Perlahan tembok di antara mereka mulai retak. Suatu sore, Aisyah pulang kerja dan mendapati Nadia sedang mengobrol dengan Bu Sari di dapur. Nadia tersenyum kecil saat Aisyah masuk. Ibu datang bawa rendang. Katanya spesial untuk kamu. Aisyah tidak langsung marah. Dia duduk, mengambil piring, dan makan dalam diam. Bu Sari tidak berani bicara banyak, hanya memandang anaknya dengan mata penuh harap. Setelah makan, Aisyah berkata pelan, "Terima kasih, Bu." Itu adalah kata pertama yang lembut setelah 8 tahun. Bu Sari tersenyum, air mata mengalir lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Namun luka lama tidak hilang begitu saja. Saat keluarga mulai merasa nyaman, Rina tiba-tiba bertanya di meja makan bersama. "Kak, kapan kamu berubah pikiran? Maksudku tentang pilihanmu." Ruangan langsung hening. Nadia menegang. Aisyah meletakkan sendoknya perlahan. "Aku tidak berubah pikiran, Rin. Aku lesbian. Selamanya. Kalau kalian masih tidak bisa terima, silakan pindah besok pagi." Pak Hadi yang duduk di kursi roda menunduk. "Kami sedang belajar, Aisyah. Tapi susah." Aisyah menatap ayahnya. "Susah? Kalian usir anak sendiri karena susah menerima. Aku hidup 8 tahun dengan rasa sakit itu. Sekarang kalian bilang susah." Pak Hadi tidak menjawab. Bu Sari memegang tangan suaminya, mencoba menenangkan. Malam itu, Aisyah dan Nadia berbaring di tempat tidur, saling berpelukan. "Aku takut, Nad. Takut kalau aku terlalu cepat memakan, mereka akan menyakiti lagi." Nadia mencium keningnya. "Kamu tidak harus memakan sekarang. Kamu boleh mengambil waktu. Yang penting kamu tidak kehilangan dirimu sendiri." Setahun kemudian, Pak Hadi sudah bisa berjalan lagi meski pelan. Keluarga mulai membangun kehidupan baru di Jakarta. Rina mendapat pekerjaan tetap, Bu Sari membuka warung kecil di dekat apartemen. Mereka tidak lagi meminta uang, hanya sesekali mengundang Aisyah dan Nadia makan malam. Undangan itu kadang diterima, kadang tidak. Suatu hari, saat Lebaran, Aisyah datang ke apartemen keluarga membawa kue dan bingkisan. Dia tidak memakai jilbab seperti dulu, rambutnya tergerai bebas, Nadia di sampingnya mengenakan kemeja batik sederhana. Semua duduk di ruang tamu. Pak Hadi memandang keduanya lama sekali, lalu berkata dengan suara bergetar, "Terima kasih sudah mau datang. Ayah bangga sama kamu, Aisyah." Meski ayah masih tidak paham sepenuhnya. Aisyah tidak langsung menjawab. Dia menatap ayahnya, lalu Nadia, lalu keluarganya. "Aku tidak butuh kalian paham. Aku butuh kalian hormati." Pak Hadi mengangguk pelan. "Ayah janji akan belajar." Malam itu saat mereka pulang, Aisyah menangis di mobil. Bukan karena sedih, tapi karena sesuatu di dadanya akhirnya longgar. Nadia mengemudikan mobil sambil memegang tangannya. "Kamu baik-baik saja?" Aisyah mengangguk. "Aku tidak tahu apakah aku sudah memakan. Tapi aku tidak lagi membenci." Mereka hidup terus. Tidak ada akhir bahagia sempurna. Hanya langkah kecil, luka yang perlahan sembuh, dan pertanyaan yang tetap menggantung, apakah keluarga yang pernah mengkhianati pantas mendapat kesempatan kedua, atau apakah luka yang terlalu dalam seharusnya menjadi batas yang tidak boleh dilintasi lagi.